Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kita dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengerjakannya, Allah akan mencintaiku dan manusia pun juga demikian. Beliau bersabda, berzuhudlah dalam perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Apa yang menjadi urgensi daripada hadis ini, bahwa hadis ini berisi tentang dua wasiat. Yang pertama adalah zuhud terhadap dunia, dan itu menjadi sebab untuk memperoleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan yang kedua adalah di dalam zuhud itu hendaknya zuhud terhadap apa yang ada manusia, yang dengan begitu menjadi sebab bagi tercapainya cinta manusia dan penghargaan mereka. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, bahwa manusia tidak mungkin mencapai satu kebahagiaan, kemenangan di dunia maupun di akhirat kecuali setelah merealisasikan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, karena yang di akhirat itu lebih kekal ketimbang dunia yang fana ini. Dan kecintaan manusia itu setelah diri kita mampu meminimalisir keinginan terhadap apa yang mereka miliki dari hal-hal yang bersifat duniawi, untuk memperoleh apa saja yang berkenaan dengan akhirat. Karena kita tahu bahwa apa yang di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang menjadi pelajaran di dalam hadis ini? Pertama adalah adanya makna zuhud. Ya, zuhud ini adalah memiliki arti penting di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslim. Apa yang bisa kita ambil dari zuhud ini? Yang pertama adalah agar seorang hamba itu lebih percaya dalam hal apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang yang kemudian ada pada dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untukmu. Yang kedua adalah hendaknya seorang hamba jika ditimpa suatu musibah di dunia, apa saja hendaknya dia
lebih merasakan betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat ketimbang yang hilang dari dunianya. Selanjutnya, hendaknya seorang hamba merasa sama dalam kaitannya dengan orang yang memuji atau orang yang mencela di dalam kita menjalankan yang namanya kebenaran. Orang mau mencela, orang mau memuji, kita terus saja melakukan yang namanya kebenaran, menegakkan yang hak di dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana zuhud yang kita lakukan? Ada 3 bagian. Yang pertama adalah zuhud di dalam perkara syirik dan di dalam ibadah. Artinya kita menjauhi kesyirikan itu dan menjauhi ibadah yang kemudian bukan karena Allah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zuhud dalam perkara yang haram, seluruhnya termasuk juga maksiat. Jadi kita nggak punya pilihan lain sebagai muslim, dan itu juga menjadi indikator daripada takwa. Dan yang ketiga adalah zuhud dalam perkara yang halal. Jadi meskipun kita menemukan perkara barang-barang yang halal, maka jangan lantas semuanya kita ambil, kita nikmati, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, salah satu yang kemudian bisa kita sebutkan di sini bahwa yang namanya zuhud itu adalah zuhud di dalam perkara dunia, ya, dengan cara kita tidak merasa putus asa terhadap apa yang lewat dari kita dan tidak merasa senang dengan apa yang datang kepada kita. Ini seperti pendapatnya Wahab bin Al-Warad. Nah, bagaimana kita di dalam berzuhud ini? Kalau kita mau berzuhud, yang pertama adalah kita harus menghadirkan yang namanya akhirat. Bagaimanapun juga, ya, kita ini sebagai makhluk bahwa nanti kita akan berhadapan dengan yaumul hisab dan yaumul jaza. Ya, ada perhitungan, ada pembalasan. Maka dengan begitu menjadi kalah setan dan hawa nafsunya. Manusia tentu akan menjauhkan diri dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana ini. Yang kedua, menghadirkan dalam diri kita bahwa yang namanya kenikmatan dunia itu bisa menyibukkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menyadari kalau ada rasa capek dari kita melakukan apa saja aktivitas kita, kita hendaknya menjadikan itu perkara yang sepele, kaitannya dengan menghasilkan dunia. Dan itu sebenarnya adalah sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghadirkan di dalam diri kita bahwa yang namanya dunia ini adalah banyak celah. Maka tentu saja tugas kita adalah mencari apa yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apa yang dipandang mulia oleh Allah dan Rasul-Nya.
Nah, Ibnu Rajab membagi yang namanya manusia di dunia ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang yang mengingkari ada sebuah riwayat yang menyebutkan di mana ada seorang Arabi yang bertanya kepada ahli Basrah, "Man sayyidukum? Siapa tuan kalian?" Mereka menjawab, "Qalu Al-Hasanu." Adalah Al-Hasan. Mereka bertanya, "Bima sadakum?" Apa yang menjadikan kalian memuliakan? Dengan apa beliau memuliakan kalian? Kalau mereka menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna wa an dunyahum. Manusia membutuhkan ilmunya, tetapi beliau tidak butuh dunia mereka. Faqala ma ahsana hadza. Wah, ini sungguh baik sekali. Nah, di zaman kita sekarang ini manusia berapa banyak yang begitu luar biasa ingin mengejar dunia. Padahal dunia itu adalah sesuatu yang bisa menipu. Mata'ul gurur, kenikmatan yang bisa menyeret manusia kepada lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Kita tutup kajian kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.